Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi padi adalah penggunaan benih padi hibrida. Padi hibrida memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dari varietas-varietas padi hibrida yang umum ditanam oleh petani. Menurut Dirjen Tanaman Pangan Dr. Hasil Sembiring, dengan menggunakan padi hibrida, produksi padi nasional bisa meningkat 10-15%. Petani yang sudah mencoba di beberapa daerah pun mengaku menanam padi hibrida lebih menguntungkan dibandingkan padi hibrida. Walaupun harga benih hibrida relatif lebih tinggi, biaya pembelian benih tertutupi oleh tingginya hasil panen. Alhasil, pendapatan petani pun tetap lebih tinggi. Mila nek mapan pancen ngirit pemupukanipun. Miturut anake kathah mapane. Kirang langkung 3 doso. Kirang sama 64, produksinya tiap 1000 cuma 6 kintal. Nah, mapan ya sampai 7-8. Kirang itu per 1000 4 kilo sampai 5 kilo. Kalau mapan cukup 1 kilo. Tanamnya satu-satu kalau mapan. Lebih ngirit, produksi lebih banyak. Sekarang punya saya semua, saya tanami mapan semua. Benih padi hibrida yang banyak menawarkan keuntungan bagi petani adalah yang diproduksi oleh PT Primaseed Andalan Utama. Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini memiliki 2 varietas unggul, yaitu Mapan P05 dan Mapan P02. Memang kita mulai pengembangan padi hibrida sejak tahun 2003. Saat ini sudah hampir masuk ke tahun ke-12. Ya, alhamdulillah setelah hampir 3 atau 4 tahun kita mengembangkan padi ini, petani mulai tahu bagaimana sih menanam padi hibrida yang benar. Kemudian petani juga merasakan perbedaan hasilnya. Kemudian pedagang juga merasakan mendapat beras dengan kualitas yang bagus. Dan yang paling penting konsumen mengakuin bahwa mapan ini nasinya enak, pulen, dan wangi. Menurut Insinyur Ayub Darmanto, Direktur Utama PT Primaseed Andalan Utama, padi Mapan P05 direkomendasikan untuk sawah irigasi. Sedangkan padi Mapan P02 khusus untuk daerah yang susah air. Untuk mencari satu jenis padi hibrida yang mempunyai daya adaptasi yang sangat luas, selain susah juga perlu waktu yang panjang. Sehingga dari proses selama beberapa tahun ini kami mulai mengerucut kalau kita ada 2 jenis, yang Mapan P02 itu lebih kita arahkan untuk daerah-daerah yang sifatnya itu tak ada hujan, daerah lebih kering, sarana irigasinya minim dan sebagainya. Sedangkan yang Mapan P05 itu daya adaptasinya lebih luas. Jadi kita arahkan untuk daerah-daerah yang irigasinya semi teknis maupun yang irigasi teknis. Sebelum dilepas pemerintah pada tahun 2006, padi hibrida Mapan P05 sudah diuji coba di lahan petani di beberapa provinsi di Indonesia. Lantaran hasilnya menonjol dibandingkan padi hibrida dan memberikan harapan baru bagi petani, kemudian, padi hibrida Mapan dirilis Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 130-SR.120-3-120-2006. Ya, pertamanya memang hanya sifatnya uji coba. Waktu itu kebetulan kami ketemu dengan perusahaan padi hibrida dari Cina pada saat APSA. Terus dari sampel-sampel yang mereka kasih kita uji coba. Pelan-pelan mulai ada varietas-varietas yang mendekati dengan kemauan petani maupun pasar di Indonesia. Nah, kita mulai melepas varietas itu dari 2005 dan alhamdulillah 2006 kita dapat SK Mentan untuk pelepasan 2 jenis padi hibrida, yaitu Mapan 05 dan Mapan 02.
Padi Mapan P05 mempunyai beberapa kelebihan lainnya, yaitu anakannya banyak dan produktif sehingga jumlah tanaman serta malai persatuan luas akan lebih banyak. Tanamannya yang kokoh dan seragam tersebut menjamin peningkatan produksi. Tertariknya gini, lihat malainya itu panjang. Nah dari padi lokal seperti Ciherang, Mekongga, dan satu malainya itu paling 200. Kalau ini saya dihitung di sana ada 300. Nah itu udah mulai tertarik. Jadi per malai itu jadi selisihnya 100. Wah ini kalau tanam terus. Nah ternyata dari satu rumpun itu sampai 40-50 anakannya. Nah terus setelah hasil panen saya dicoba ditimbang. Nah keunggulannya ini lebih unggul ternyata. Gitu saya coba kalau Mekongga dapat 42 kilo. Nah sama panjangnya sama ukurannya gitu ya, diubin lah istilah gitunya. Nah terus Ciherang 44 kilo. Nah kalau ini 58 kilo mapan. Paritasnya itu waktu itu Ciherang Mekongga. Nah hasilnya itu dari 1 hektar itu paling tinggi 5 ton. Kalau setelah nanam mapan ternyata saya paling rendah sekarang 7 ton. Itu real, itu bukan hasil teori. Real, saya udah dikasih upah panen, pokoknya udah dipotong, yalah udah real, udah bersih yang udah masuk. Untuk hasil optimal, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan petani ketika menanam padi Mapan P05. Lakukan pindah tanam saat bibit berumur 10 sampai 15 hari setelah semai atau saat bibit membentuk 5 sampai 6 daun. Jumlah bibit yang ditanam cukup 1 sampai 2 bibit per lubang tanam. Jarak tanamnya 30 x 30 cm di musim hujan dan 25 x 25 cm di musim kemarau dengan sistem jajar legowo 2. Saya selalu bilang petani kalau mau nanam padi mapan ada syaratnya. Jadi nggak bisa cuman dikasih atau petani punya uang terus beli tanpa mau ngikutin syarat, saya nggak akan jual. Yang pertama mulai dari perendaman, ini sangat penting Pak, perendaman benih. Jadi kita hanya anjurkan antara 6 jam perendaman, maksimal 12 jam. Kadang-kadang ini justru petani kalau nggak kita bimbing, mereka bisa menyatakan, wah benihnya nggak tumbuh karena direndam terlalu lama. Biji ini biasanya kan menutupnya rapat nih Kang. Kalau jenis-jenis Ciherang segala ini ininya rapat. Tapi kalau mapan atau hibrida ini tidak serapat daripada jenis-jenis yang biasa. Dia sedikit agak buka sehingga air lebih mudah masuk. Maka itu kita ngerendamnya nggak usah lama-lama. Kedua, kami ini kan menganjurkan membuat bibit yang sehat. Kita selalu sampaikan siapkan lahan persemaian dan bibit itu disebar jarang-jarang, jangan terlalu rapat. Karena kalau terlalu rapat, bibitnya itu nanti kurus-kurus dan lemah. Tapi kalau disebarnya jarang-jarang, insya Allah bibit itu akan kuat, sehat, dan sudah beranak. Sehingga kita bisa pindah tanpa khawatir bibit itu lemah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita anjurkan penanamannya satu lubang itu 1-2 bibit saja. Jadi kalau anakannya sudah 2, satu utama, anakan 2, cukup 1 tanam. Tapi kadang-kadang kan ada yang masih 2, boleh kasih 2 gitu. Ya, jadi 1-2 aja lah per lubang lah. Petani kan kadang-kadang 4-5 masukin dalam. Terus nggak usah terlalu dalam nanamnya. Itu terutama di musim kemarau ini. Supaya anakannya bisa maksimal. Kalau terlalu dalam, otomatis yang bawah-bawah ini kan terhambat anakannya. Jadi biasanya kalau varietas lokal penggunaan urea ini 1 hektar sekitar 250 biasanya per hektar. Tapi di sini kita menggunakan 150 urea, 150 TSP dan KCL-nya juga 150. Pemupukan pertama, TSP-nya 100, ureanya 50. Pemupukan kedua dibalik, ureanya 100, TSP-nya 50. Nah nanti di pemupukan ketiga itu adalah kalium.
Dan sementara di sini sudah dicoba dengan menggunakan jet coupless. Jadi pemupukan pertama itu dilaksanakan 0 sampai 5 hari. Jadi ketika mau tandur atau paling telat itu 5 hari kita udah dipupuk yang pertama. Untuk yang kedua itu dilaksanakan umur 10 sampai 15 hari. Dan pemupukan yang ketiga itu umur 20 sampai 25 hari. Jadi ketika umur 25 hari itu udah beres semua untuk pemupukan. Dengan cara budidaya yang baik dan benar sesuai anjuran, didukung banyak kelebihan yang dibawa galur padi hibrida ini, padi mapan P05 sanggup memberikan keuntungan yang lebih bagi petani. Sekaligus meningkatkan produksi padi nasional dalam rangka mendukung swasembada beras. Saya kira dalam rangka mensukseskan, mendukung kelancaran daripada program pemerintah untuk upaya swasembada pangan, ada beberapa komponen yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini yaitu inovasi terhadap penggunaan benih. Nah, yang selama ini benih yang digunakan Ciherang dengan produktivitas yang mungkin kalau rata-rata di Kabupaten Kulon Progo baru sekitar 6,4 ton. Nah, kemudian ketika ada introduksi benih yang baru dengan produktivitas yang bisa mencapai 10 sampai 14 ton, ini kan salah satu lonjakan yang begitu besar yang bisa digunakan untuk mensukseskan swasembada pangan tersebut. Alhamdulillah ini sekarang sudah mulai ada introduksi baru terkait dengan padi hibrida mapan P05, dan kalau kami melihat kondisi di lapangan, di hamparan di lapangan nampaknya memang ada performa yang berbeda dibanding dengan padi yang sudah ditanam secara konvensional oleh masyarakat. Bisa dilihat yang pertama dari panjang malai, ini akan lebih panjang. Ini sehingga logikanya kalau panjang malainya lebih panjang, otomatis jumlah bulir per malai akan lebih banyak. Ini. Kemudian yang kedua, performan yang kedua, ini nampaknya daun benderanya ini cukup panjang dan tegak. Dan ini merupakan satu kelebihan untuk bisa mengantisipasi adanya gangguan dari burung, sehingga pada saat padi siap panen ini tidak terjadi gangguan oleh burung. Ini terima kasih dukungan dari PT Primasit dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu upaya swasembada pangan, khususnya swasembada padi di Indonesia dan lebih khusus lagi di Kabupaten Kulon Progo. Harapan kita masyarakat untuk bisa lebih proaktif untuk lebih menjalin komunikasi terhadap jaringan pemasaran untuk penggunaan benih yang memang mempunyai produktivitas yang cukup tinggi ini. Yang saat ini ada benih hibrida padi mapan P05. Mapan mantap. Mapan memang mantap. Mapan mantap.